Setiap manusia berhak mau menjadi bupati, menjadi menteri, punya hak. Tapi kalau cara mencarinya itu sudah menghancurkan martabat, norma, dan etika politik, itu adalah pengkhianat bahasanya. Dan negeri ini udah lama, saya juga banyak di viral itu saya sindir loh. Ini rektor-rektor, orang-orang pinter-pinter, dosen-dosen politik itu di mana? Negeri ini sudah lama bukan negeri Pancasila lagi. Negeri ini sudah lama, sudah nyimpang dari cita-cita para leluhur. Jadi kalau negeri ini pengen gagah, harus seperti apa yang dipesankan oleh Bung Karno. Namanya Trisakti. Bebas aktif dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Ini tiga-tiganya sudah nggak benar. Kemarin Joko Widodo menghadap ke juragannya di Inggris sana ya. Terus disuruh memakai mahkotanya, dia bangga, dia nggak ngerti kalau Inggris itu punya niat-niat tertentu untuk mungkin membawa Indonesia itu dalam jangka panjang menjadi negara-negara bagian kecil-kecil, menjadi Commonwealth-nya Inggris seperti Singapura itu. Singapura itu kan Commonwealth-nya Inggris. Yeah. Semerdeka-merdekanya Johor atau Malaysia, tidak mungkin mereka merdeka seperti kita karena masih di bawah bayang-bayang kerajaan Inggris. Nah, apalagi di Brunei Darussalam ya, itu kok bisa buat roket, bisa mobil, bisa buat HP, bisa ini kok bisa seneng-seneng tari-tarian nyanyi, iri dia karena jim itu terbuat dari udara dan api saja, akhirnya mengganggu manusia yang agak error itu. Kalau dalam politik, karena negara Pancasila itu negara yang bagus, berpihak kepada Tuhan, negara Pancasila itu berpihak kepada Tuhan. Kalau agama masih teori dan belajar mencari Tuhan. Kalau Islam ya harus sampai ke makrifat, jangan sampai syariat terus podo gepu-gepuan, tidak boleh itu, tidak bisa. Ya mungkin itu untuk Rahayu yang Rahayu adik-adik, terima kasih. Aduh, hujan-hujan, situasi seperti ini jauh-jauh dari Tuban. Ngaji Roso ya dek ya. Ngaji Roso datang ke rumah yang lagi. Kelihatannya kok ada sesuatu yang unek-unek yang mau dikeluarkan. Monggo, silakan. Puji syukur yang senang bisa bertemu dengan Eyang Jati kembali. Ya, pada kesempatan kali ini kami ingin membahas, ini mungkin masih terkait tentang politik ini, mengenai adanya kabar pencalonan dari menantu Pak Jokowi, yaitu Mbak Erina Gudono itu sebagai Bupati Sleman. Ini kan banyak pakar politik itu yang mengatakan bahwa kondisi di negara kita ini kok sepertinya dikuasai oleh satu keluarga gitu, cenderung membangun dinasti politik daripada bapak keluarga Jokowi. Terkait hal tersebut, pandangan Eyang Jati bagaimana? Terima kasih. Tema politik itu memang tema yang sangat bagus karena semua kehidupan manusia di jagat di bumi ini, apapun yang dilakukan, apapun yang menjadi inisiatifnya selalu harus dilihat dengan kacamata politik. Karena politik itu dari kata-kata poli dan etika, pergaulan yang penuh dengan kesopanan dan kesantunan. Jadi kalau mau jadi bupati, jadi wali kota, buka warung, buka tukang tambal ban, kalau tidak mengerti etika dan norma, ya tetap melanggar hukum kemanusiaan, apalagi hukum politik. Nah, bicara masalah kekuasaan Joko Widodo, maaf, saya sekarang sudah tidak pakai nama Pak lagi, karena dulu yang mengangkat pertama kali saya dan kawan-kawan adalah Joko Widodo menjadi RI 1 ya. Dan itu tugasnya sebenarnya hanya mengisi waktu. Kenapa harus mengisi waktu? Karena secara politik saya
percaya bahwa negara kita itu satu, manusianya istimewa. Dua, negaranya istimewa. Ketiga, tanahnya istimewa. Yang keempat, sejarahnya pun istimewa. Kenapa manusianya istimewa? Coba bayangkan. Tahun itu sudah membuat kitab suci dari batu. Namanya Candi Borobudur, Prambanan, dan lain sebagainya. Di negara lain pada waktu itu masih primitif sekali hidupnya. Ya. Yang ketiga, leluhur kita itu orang yang jenius, cerdas pikirannya. Buktinya apa? Orang Blitar, orang Wlingi yang namanya Mpu Barada, sekitar abad ke-7, ke-6, ke-7 ya, sudah bisa terbang tanpa mesin, hanya dengan jubah saja. Yang kedua adalah Eyang Lawu. Kalau Mpu Barada, saya adalah legenda dan bekas peninggalan yang saya lihat. Tapi kalau Eyang Lawu, Prabu Brawijaya kelima yang akhirnya lerem di sana, saya tahu sendiri pada waktu itu beliau itu, saya di Ketonggo main dalang wayang kulit, ditungguin 1 malam. Mulai jam 9 sampai jam 5 pagi. Dan setelah jam 5 pagi, beliau itu nonton saya itu di sebelah kotak gitu, dek gini aja. Pakai jubah wungu, sutra gitu. Loh ini ada priayi kok ganteng, gagah bersih dan wibawa gitu. Saya lirik gini aja, siapa ini loh? Baru setelah tutup kayon pagi, matahari terbit, beliau itu jubahnya dibeber. Lalu terbang di antara pohon-pohon jati. Saya mau cerita orang enggak berani dek waktu itu. Di sana itu ada juru kunci Alas Ketonggo, masih keluarga dalam keraton Jogja kalau nggak salah ya. Namanya Eyang Darmo Darmojo. Yang Darmo Darmojo ngendikan begini, Mas Jati dalam yang tadi malam ditungguin eyangnya. Siapa yang? Eyang Lawu. Nonton Mas Jati dalang mulai sore sampai pagi baru pulang. Itu baru saya sadar loh, kalau begitu yang saya lirik bener. Saksi yang ketiga sekarang masih hidup orangnya di Ngawi. Namanya Pak Darsono. Pak Darsono tuh priayinya 5 tahun lebih muda dari saya. Tapi beliau itu adalah orang laku dan siang pagi sore malam di Srigati, di sana di Alas Ketonggo sana, ngendikan begini, le dalam Pak Dar, mambengi ditunggoni yang le, sinten Pak Dar, Eyang Lawu, nunggoni kue dalang lho le, mulai sore sampai pagi baru pulang, baru kondur ke puncak Gunung Lawu gitu, baru itu sadar. Bahwa leluhur kita memang dahsyat dan hebat. Nah, kalau yang dari Blitar, Mpu Barada itu memang beliau menemukan suatu energi berangkat belajar dari kondisi alam. Kenapa bumi itu kok nggak montang-manting ke sana kemari? Karena diikat oleh gravitasi magma. Lalu kesimpulannya, materi di bumi ini kalau mau dimasak, itu kita mau terbang meninggalkan gravitasi bisa. Artinya dikembalikan ke titik nol. Jadi benda berat, misalnya berat 1 kilo dijadikan hanya 1 on. 1 on dijadikan 1 gram. 1 gram dijadikan berapa? Pasti nanti meninggalkan gravitasi bumi. Nah, itu kalau di dalam pewayangan disebut Gatotkaca Sraya. Saya pernah belajar kemana-mana, Dik. Ke Mesir, ke Arab, ya, ke Mekah, ke Timur Tengah sana rata lah, ke Asia ini, termasuk ke India. Di India saya bertanya, apakah India orang yang fanatik terhadap Mahabharata itu percaya kalau di situ tuh ada tokoh namanya Gatotkaca? Apa jawaban mereka? Murid saya di sana itu namanya Profesor Jaising. Kalau nggak salah pernah menjadi wakil presiden di India apa waktu itu ya, sudah nggak tahu udah tahun berapa itu ya. Wah, nggak ada Romo, itu pengetahuan orang India. Gatotkaca itu hanya ada dalam dongeng-dongeng negeri pulau di timur sana, yaitu di
di Nusantara itu, artinya di negeri kita. Itu siapa? Tumpu Barada itu loh, Dek. Gatotkaca, makanya cerita wayang kulit lahirnya Gatotkaca itu gembleng dimasukkan dalam kawah Condro di muka, dibakar ya rel sepur, pacul, warit itu rel. Makanya Gatotkaca itu diceritakan Raden Gatotkaca Sinatro Pinggondani otot kawat balung besi. Caping Basunendo ya ngagem rompi ngagem caping Basunendo rompi kencana jamang mas sungsun 3 jejeg bantala ping 3 jejeg lemah ping 3 wer meletik tanpa sutang wer. Ternyata itu adalah ilmunya Mpu Barada mbah-mbah sampian ini. Lah kalau sekarang pemerintah itu seperti ini terus terang aja Dek, memalukan sekali ya, memalukan sekali. Sangat memalukan ya. Setiap manusia berhak mau menjadi bupati, menjadi menteri, punya hak. Tapi kalau cara mencarinya itu sudah menghancurkan martabat, norma dan etika politik, itu adalah pengkhianat bahasanya. Dan negeri ini udah lama, saya juga banyak di viral itu saya sindir loh. Ini rektor-rektor, orang-orang pinter-pinter, dosen-dosen politik itu di mana? Negeri ini sudah lama bukan negeri Pancasila lagi. Negeri ini sudah lama sudah nyimpang dari cita-cita para leluhur. Jadi kalau negeri ini pengen gagah harus seperti apa yang dipesankan oleh Bung Karno. Namanya Trisakti. Bebas aktif dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Ini tiga-tiganya sudah nggak benar. Kemarin Joko Widodo menghadap ke juragannya di Inggris sana ya, terus disuruh memakai mahkotanya, dia bangga, dia nggak ngerti kalau Inggris itu punya niat-niat tertentu untuk mungkin membawa Indonesia itu dalam jangka panjang menjadi negara-negara bagian kecil-kecil, menjadi Commonwealth-nya Inggris seperti Singapura itu. Singapura itu kan Commonwealth-nya Inggris. Yeah. Semerdeka-merdekanya Johor atau Malaysia, tidak mungkin mereka merdeka seperti kita karena masih di bawah bayang-bayang kerajaan Inggris. Nah, apalagi di Brunei Darussalam ya, karena Inggris sangat support ya, dan orang Yahudi itu pinter Dek. Orang Yahudi itu otaknya itu cerdas. Saya ini zaman bayang nih, zaman sekarang pegang HP ya. HP itu siapa yang ngontrol? Kok bisa komunikasi, bisa buka gambar, bisa satelit kan? Nah, satelit itu kalau suatu saat di-cut gitu, dimatikan, kita mau apa? Mau apa? Ya, kelimpungan itu aja udah komputer nggak bisa ini, nggak bisa ini. Padahal sekarang semuanya serba. Nah, untuk itu ini kalau tidak ada perubahan pemerintahan secara besar-besaran, saya yakin Indonesia pasti terpuruk di zaman yang akan datang. Yang kedua, saya mulai agak panas pikiran saya setelah si Gibran anak kemarin sore diangkat menjadi wapres ya, menjadi wapres. Ya kalau mampu nggak apa-apa tadi, kalau ilmunya mampu nggak apa-apa ya. Zaman kerajaan dulu, kenapa kok mesti terahnya kepada keturunan-keturunan dinastinya? Karena sudah digembleng dulu, nggak baru dimpengi terus mimpin tahta itu enggak, prosesnya ada dan bukti-bukti datanya ada. Majapahit berkuasa selama 341 tahun di bawah kekuasaan Tribuana Tunggadewi yang lukisannya itu di atas piano itu ya. Itu adalah cucunya Ken Dedes, cantik, cerdas, bijak, berbudi luhur seperti neneknya. Dan Ken Dedes itu tetangga saya di Ponowijen situ. Saya pelihara tempatnya, peninggalan saya pelihara, ditungguni orang sepuh, Bu Mariah gitu ya. Orangnya ya hidupnya sederhana gitu, kaum marhen lah. Tapi saya sering ke situ, saya sapu rumahnya karena saya cinta kasih. Itu leluhur kita. Siapa yang menghormati kalau nggak ada cucunya? Masa ini bumi ini tinggalan leluhur kita, kok kita menghormati leluhur lain? Ini bukan tinggalan orang Arab,
Ini bukan tinggalan orang Cina. Ini bukan tinggalan orang mana-mana. Tinggalan leluhur kita, mbah-mbah sampean itu loh. Kalau ngajeni yang ninggali itu tidak mau, terus apa jadinya negeri ini? Nah itulah makanya di dalam politik itu sekarang ini yang punya kesalahan besar adalah wakil-wakil rakyat yang di Senayan sana. Ya. Seharusnya di Senayan tuh tahu kalau negara ini sudah politiknya gagal, ekonominya gagal, kebudayaannya gagal. Karena orang-orang Senayan, wakil-wakil rakyat masih bersikukuh mempertahankan undang-undang dan norma-norma politik yang dia produksi. Ya dia senang ngangkangi, hasilnya besar kok. Tiap bulan berapa puluh juta hasilnya. Saya waktu itu keluar pulang gitu aja, udah ndak mikir. Malu, hati saya malu gitu. Nah sekarang seperti ini. Kemarin terus terang aja ada salah satu orangnya Jokowi kelihatannya ke sini. Lalu usul begini, suruh buka tarot segala macam, ojo ndak mau saya tarot mau apa. Soalnya tarot saya itu kelihatannya mau kartu, tapi itu suci. Kalau ditanya mesti benar. Dan zaman belum mandi, belum keramas, ndak boleh tanya. Saya gitu. Bagaimana ya melihat keberhasilannya kalau Pak Jokowi itu diusulkan menjadi 3 periode gitu. Dek, aku ngerti zaman wonge Jokowi. Bilang sama dia. Kalau Jokowi sampai minta 3 periode dan kekuatan 3 periode, Jatikusumo meskipun umurnya 80 tahun, saya mau demo terdepan untuk nyeret dia keluar dari istana. Liane nggak mau nggak apa-apa, tubuh saya jebabah demi bumi nggak apa-apa. Saya hidup 3 zaman, Dik. Zaman merebut kemerdekaan juga masih kecil, turut talas sama bapak saya. Zaman Kles melawan Belanda juga diajak oleh bapak saya Noto Karni di Blitar sana, perang di tengah sawah, bawa berang, ikut meskipun saya masih umur 4 tahun ya. Lalu zaman kemerdekaan, zaman Bung Karno juga saya kebetulan satu warga ya. Zaman Orde Baru saya pun ada ya. Tapi zaman Orde Baru saya masih punya norma dan etika. Cara berjuang saya tidak frontal ya. Saya ngerti bahwa Orde Baru itu adalah sumber malapetaka yang menghancurkan negeri ini. Dan sekarang mulai diangkat lagi pelan-pelan. Termasuk ini nanti ya, termasuk actionnya Jokowi yang terakhir itu secara tidak langsung menghidupkan lagi Orde Baru. Kenapa dihidupkan? Orde Baru senang kalau Jokowi jadi presiden terus, apalagi diteruskan anaknya yang masih ingusan itu. Ya. Satu, konglomerat bisa tidur nyenyak. Kedua, oligarki bisa tidur nyenyak. Ketiga, orang-orang pemilik modal nasional yang dia simpan di luar negeri atau di kotak di Jakarta sana bisa tidur nyenyak. Sebenarnya itu, makanya di mana-mana ciptakan kacauan-kacauan di mana-mana. Ini proses, Dik. Dan saya jauh-jauh sudah melihat kartu tarot bahwa dalam kekuasaan Joko Widodo ini nanti yang terakhir rakyat tidak ada lain kecuali saling pukul dan saling gepuk. Ada itu. Sudah saya buka waktu, ternyata benar ya. Dan jauh-jauh Mas Permadi waktu itu di Trowulan ya, kira-kira tahun 71, Permadi Jakarta itu kawan saya. Tidak tahu dia wawasannya apa. Waktu itu ada 200 orang penuh di sana di Trowulan terus. Dek Jating, apa Mas? Ini nanti Jokowi harus cepat turun loh, Dek. Kalau enggak, Indonesia itu akan hancur, Dek, enggak karu-karuan. Nah, saya waktu itu, waduh Mas, saya itu posisi saya apa? Saya TNI bukan, Polri bukan, politikus bukan. Saya Anda ikut satu partai. Saya dulu memang mendirikan partai, tapi saya sudah tua. Umur saya sudah tahun 70, Mas. Saya akan ngomong cucu sama. Tapi kalau sudah gini itu nggak telaten lagi, Dek. Rasanya pengen terjun aja ikut adik-adik itu. Jadi politiknya sudah gagal, ekonominya sudah gagal, utangnya semakin membengkak, kreditnya semakin tambah, dan berkepribadian dalam kebudayaannya ya, itu yang dimaksud Tri Sulowondone Bung Karno. Itu ya, Tri itu 3,
Sulo itu karakter, Sulo itu dasar, Wondo itu karakter. Jadi negara punya 3 karakter itu. Oke. Kalau melihat dari penjelasannya yang Jati barusan, itu sepertinya Indonesia kan sedang tidak baik-baik saja berarti untuk kondisi sekarang. Bukan tidak baik-baik saja, memang sudah tidak baik. Cuma sekarang itu Raja Hoak itu juga nggak tinggal diam loh, Dik. Raja Hoak itu manusianya cuma berapa gelintir, tapi mampu nyetir 360 juta orang. Iya. Terus kira-kira nanti pandangannya yang Jati ke depannya mengenai Pak Prabowo setelah dilantik menjadi presiden, kira-kira Indonesia akan seperti apa? Nah ini presidennya akan menjadi lebih maju atau bagaimana, Yang? Nah ini presidennya siapa nanti yang dilantik itu saya masih belum tahu dan memang belum ada ya. Iya. Kan semua belum ada. Iya. Apa Anies, apa Prabowo, apa Ganjar kan belum ya. Tapi hitungan saya waktu pemilu terus terang aja, Dik, saya datang. Nanti tidak enak sama tetangga-tetangga kalau tidak datang. Tidak saya buka, Dik. Saya tak uwak-uwak ini, Dik. Duh, kok di uwak-uwak sedaya toh, Pak? Loh lah ya toh, Dik, secara logika. Golput berarti ini. Ya golput. Secara logika, Dik, sing mencalonkan presiden itu mesti orang istimewa. 360 juta loh, kok 3 orang yang mencalonkan presiden mesti istimewa. Jadi kalau 3 itu presiden, ya enak tuh punya presiden 3. Tak guyoni ngono orang-orang itu. Tapi intinya apa? Ini nanti pemilu tidak ada gunanya. Kenapa? Berapa puluh kali kita mengadakan pemilihan umum. Kenapa politik semakin terpuruk? Kenapa ekonomi semakin hancur? Kenapa kepribadian semakin rusak? Berarti kan salah. Loh, orang politik-politik lah tuh apa yang dipikir? Sarjana-sarjana politik, rektor-rektor tuh apa yang dipikir apa? Gitu kok. Aduh. Ya itu ya. Sebentar, makanya ya. Saya sebagai orang politik dan berusaha untuk waras, jauh-jauh sudah membuat kekuatan alternatif. Ya. Saya sudah bosen lah berhadapan langsung dengan kekuasaan yang abnormal itu ya. Artinya kalau terus-menerus seperti itu, kapan bangsa kita itu selesai? Makanya saya membuat rel sendiri. Inilah Republik Indonesia dipimpin Joko Widodo. Ini rel Republik Pancasila. Apa Republik Pancasila itu yang memimpin Jatikusumo? Bukan. Siapa yang memimpin? Re itu kembali, publik itu rakyat. Kembali ke rakyat. Harapan saya nanti rakyat itu yang mempunyai kekuasaan absolut di negeri ini. Dan kemerdekaan harus diberikan kepada mereka. Tidak boleh mereka tegang karena PLN belum bayar. Tidak boleh dia itu tegang karena sekolah ini belum bayar. Indonesia itu kaya raya. Kalau rakyat tegangnya itu 99% otaknya itu tegang. Gara-gara hidup di sini. Yang goblok itu adalah penguasa ini. Terus terang aja ya. Karena negeri ini 3000 tahun yang lalu pernah ada pemerintahan yang gemah ripah loh Jinawe. Bekas-bekasnya masih ada. Saya dengan Mbak Astrid naik ke sana, ke puncak gunung, Dek. Waktu itu dia kekuasaannya di daratan ya. Itu 3000 tahun yang lalu. Setelah beliau sepuh membrahmana, menjadi seorang brahmana namanya Prabu Herjuno Sosrobau, negaranya Maospati. Masih ada, bekas-bekasnya masih ada. Waktu itu komunikasi ekonominya dengan apa? Dengan lempengan emas. Dengan lempengan emas. Ini yang zaman itu 3000 tahun yang lalu. Makanya sekarang saya menjalin lagi segitiga bermuda, artinya energi kekuatan spirit dan politik antara Singosari, Trowulan, Mojokerto, dan Blitar. Kenapa begitu? Singosari itu selalu menjadi subjek tokoh untuk membuat oret-oretan visi misi demi utuhnya Nusantara dalam yang kuat. Maka dari itu lalu berdirilah Mojopahit.
Waktu itu di Singosari masih dipimpin Prabu Kertanegara. Masih ingat adik-adik sumpahnya Prabu Kertanegara. Praptaika Dharma Putra Nusantara, ingsun tan hamukti palapa, ingsun lamun durung eka ing Nusantara. Jadi kalau diterjemahkan dalam arti umum, saya tidak merasa senang, saya sebagai manusia yang lahir di bumi Nusantara, saya tidak merasa senang hati saya sebelum wutuh Nusantara itu. Hing Johor sekarang Malaysia, Hing Tumasik sekarang Singapura, Hing Ternate masih provinsi kita, Hing Gurun sekarang Australia. Itu adalah wilayah-wilayah pengaruhnya. Dan itu kerajaan-kerajaan masih setia menjalin hubungan peradaban dan budaya antar wilayah itu masih ada. Maka dari itu tahun 2008 saya bersama-sama dengan para raja-raja mengumpulkan beliau-beliau untuk apel di bumi Mojopahit di Trowulan 2008. Lah, waktu itulah saya dinobatkan oleh mereka, oleh beliau-beliau raja-raja itu sebagai Praba Raja Jagat Jawa. Jadi saya katanya raja, tapi yang ini dek nyapu dewe, ngomong ngepel dewe. Sukete dulu ya babati dewe, tidak apa-apa. Tapi tugas itu kan mulia. Tugas itu bagi saya adalah mulia. Dan saya masih berbuat terus. Oleh karena itu situasi politik seperti ini, saya mulai membentuk tim kecil. Yang waktu dekat ini akan ada pertemuan di Singosari, ya, dari dalam Jogja, Dr. Sriono, dosen Gama, ya. Lalu dari Raja Kamal itu dari Ternate. Lalu yang ketiga nanti itu tokoh sepuh dari Trowulan, Ki Wisnu sama Ki Seto gitu ya. Kita harapkan untuk hadir mempersiapkan itu ya. Karena kalau Republik Indonesia kan 76 tahun yang lalu. Tapi kalau kerajaan jauh sebelumnya sudah ada. Dan kerajaan-kerajaan itu tahu persis mempunyai harta yang besar dan budaya yang besar yang harus kita hidupkan kembali. Itu. Oke, Eyang. Gimana ini pandangan Eyang ini? Setelah misalnya nanti Pak Prabowo nanti dilantik, apakah seperti leluhur-leluhur Nusantara itu akan mendampingi beliau untuk kedepannya dalam memimpin Indonesia? Mengingat beliau kan juga ada darah birunya yang iya, ada terah dari Kertanegara. Dalam satu sisi harapan saya, wong saya dulu ya pernah ikut Gerindra itu pernah Mak Dek, saya Dek waktu itu hanya karena yang menjadi presiden waktu itu hanya supaya kalah gitu aja. Saya ikut oposisi yang lain. Karena apa? Karena wah ini kalau yang lagi kuasa itu menang waktu itu. Ini gawat ini karena dilingkungi orang-orang yang tidak baik. Makanya suaranya saya perkecil, saya memperkuat Gerindra pada waktu itu. Dan Mas Prabowo saya panggil Mas karena ya energik ya dan sembodo lah, sembodo. Mudah-mudahan justru akan membersihkan apa peristiwa dan sejarah yang lalu terhadap beliau dan keluarganya ya. Kenapa? Karena sejarah beliau kan tercatat, jangan sampai nanti dimanfaatkan orang lain untuk menjelek-jelekan beliau. Tapi kalau beliau sadar sebagai seorang satria yang hadir untuk merampungkan republik ini, itu hebat banget ya. Karena beliau satu memang kaya, energik, pengalaman juga jiwa militernya itu ada. Bagaimanapun memimpin Indonesia harus keras sih, harus keras. Tidak harus TNI atau Polri loh ya. Tapi keras itu harus, sipil keras pun boleh. Disiplin, ya itu. Oke yang. Terus kalau toh nanti itu, ini masih terkait tentang Pak Prabowo ini. Mungkin informasi dari leluhur, jenengan sudah dapat bocoran nanti kira-kira Pak Prabowo-nya itu nanti menjabat sebagai presiden
itu bakal seperti apa gitu loh, yang maksudnya yang kira-kira tambah sukses, tambah jaya dengan sesuai dengan slogannya menuju Indonesia Emas itu ya. Kalau berdasarkan wisik leluhur, saya percaya bahwa kita masih nunggu datangnya Satrio Pinilih, bukan Satrio Piningit loh, Dek. Iya, iya. Satrio Pinilih kita tunggu. Dan ini hubungannya dengan Wahyu lah. Terus yang kedua, kalau nanti andai kata Pak Prabowo itu jadi presiden, situasi bagaimana? Itu nanti kita lihat dengan tarot aja ya, sama juga bisa menyaksikan. Karena kalau kartu tarot itu yang suruh bimbing itu leluhur, Dek. Jadi saya tidak sebagai manusia biasa tidak berani mendahului. Hanya Pak Prabowo itu berani apa tidak membersihkan peristiwa tahun 1965. Kenapa dibersihkan? Karena peristiwa itu, Dek, banyak peristiwa-peristiwa kebohongan, yang kebohongan itu menjadi kumpulan kelabu yang sedemikian besar di Republik ini. Dan itu membersihkan itu kenapa kok mesti harus dibersihkan? Andai kata saya ini jadi pemimpin di Indonesia, saya mulai dengan kata-kata begini. Mengingat, dan ini moga-moga Pak Prabowo berani loh ya, mengingat pelaksanaan politik pemerintahan di Republik Indonesia ini satu, sudah nyimpang dari sejarah, dua, tidak berjalan lewat rel yang pernah dipesankan oleh para ahli dan leluhur, ya, termasuk Bung Karno, menuju dalam negara Pancasila yang sejati. Dengan ini pemerintahan, legislatif, eksekutif, yudikatif saya bubarkan, tahu gitu. Dan itu rakyat pasti setuju, Dek, pasti setuju. Nah tunggu aja Pak Prabowo berani atau tidak. Tapi kalau untuk menyikap kejadian yang sudah sangat lama, tahun 65, itu kan ya seperti data dan faktanya kan sudah demikian kabur. Mungkin datanya sudah dan memang peristiwa sekali. 65 itu justru karena dikaburkan itulah. Lalu kita, sejarah kita, saya itu fanatik terhadap teori Marxis, Dek. Marxis itu seorang filosof, filsafat ya, teori Marxisme. Marxis itu teori filsafat tentang das kapital, artinya hukum kebendaan. Kursi ini sekarang jadi kursi, menjadi empuk, menjadi indah karena diukir begini. Dulunya apa? Dulunya balok. Balok dulunya apa? Dulunya kayu. Jadi politik pun sama. Politik ini kalau dipenggal demikian juga, ngikuti pikiran-pikiran manusia ini, ya kalah dengan orang Yahudi. Yahudi itu yang duduk orangnya mungkin sekitar 9, Dek, yang mimpin dunia ini. Yang nyetir Amerika, nyetir Inggris, nyetir Arab, nyetir Asia, nyetir ini. Hanya orang 9. Nah, itu. Tapi mereka itu karena dasarnya itu sudah menuju dalam satu pengen kekuasaan yang sebesar-besarnya dengan ongkos yang semurah-murahnya teori ekonominya, ya. Lalu timbullah mereka eksploitasi donasiong parnasiong, menjajah dan menguasai orang lain secara paksa dan secara penindasan itu. Nah, bagi kita kan tidak. Bagi Jawa kita itu tujuan kita ke dunia itu memayu hayu ing bawono. Kita menjaga perdamaian dunia. Betul. Makanya dulu pernah Bung Karno itu mengatakan, dulu ada zaman Bung Karno ada nyanyian Indonesia dudu bangsa tempe, Indonesia bisa ngadeg dhewe ra susah ngenteni unine PBB. Jadi kita tanpa PBB itu pun bisa. Karena PBB Persikatan Bangsa-Bangsa yang tempatnya di New York Amerika itu sebenarnya disetir oleh kekuasaan 9 orang itu mau disetir gitu loh. Nah, terus kalau kita hidup sendiri bagaimana? Kalau tidak berani ya keliru. Negara sugih kaya raya keliru. Makanya termasuk kepercayaan ya. Akhir-akhir ini kebetulan bulan puasa, banyak penceramah-penceramah itu saya juga ngikuti terus. Nah, nanti kalau sudah negara ini betul-betul tertata dengan rapi dan tegas pendiriannya sebagai negara,
ceramah agama pun siapapun boleh, tapi harus lulus Pancasila dulu. Harus lulus Pancasila dulu. Harus. Kalau sekarang tuh tidak, pokoknya pakaian ini so ngomong ya sudah wis, wah malah hoak-hoak diperbesar lewat situ. Dan rakyat terhipnotis juga karena bayangannya itu waduh ini ahli ahli kitab ini bayangannya seperti itu. Tapi banyak yang radikal itu yang mereka itu dalam berceramah kemarin itu kan ada kejadian. Ya. Sampai jadi, akhirnya itu istilahnya di stop, dibubarkan. Ya. Jadi ya betul, stop memang betul karena radikal itu adalah fanatisme. Fanatisme itu adalah kedangkalan otak dan pikiran karena satu, faktor waktu sekolah, waktu belajar, kepada siapa, metodenya apa. Yang kedua ada lagi makhluk yang diciptakan oleh Allah yang namanya jin. Jin itu ada yang baik, ada yang jelek, Dik. Jin yang baik itu karena sebelum ada kita, makhluk-makhluk gaib diciptakan dulu. Misalnya orang Jawa sadar, Gunung Merapi yang jaga siapa, Laut Selatan yang jaga siapa, Gunung Semeru yang jaga siapa, Gunung Kelut yang jaga siapa, itu kehidupan Jawa sangat percaya seperti itu. Nah, terus tapi bangsa jin melihat manusia itu iri. Loh, manusia itu kok bisa buat roket, bisa mobil, bisa buat HP, bisa ini, kok bisa seneng-seneng tari-tarian nyanyi, iri dia. Karena jin itu terbuat dari udara dan api saja. Akhirnya mengganggu manusia yang agak error itu. Kalau dalam politik, karena negara Pancasila itu negara yang bagus berpihak kepada Tuhan, negara Pancasila itu berpihak kepada Tuhan. Kalau agama masih teori dan belajar mencari Tuhan. Kalau Islam ya harus sampai ke makrifat. Jangan sampai syariat terus podo gepu-gepuan, tidak boleh gitu. Tidak bisa. Ya mungkin itu untuk sesi yang nanti mungkin kita akan tanya-tanya mengenai itu ya. Untuk yang sekarang tadi jenengan bilang bahwa negara ini sudah menyimpang dari Pancasila gitu ya. Terus pentingnya etika dan norma dalam berpolitik itu kan memang sudah harus carut marut dalam keadaan sekarang. Yang jadi pertanyaan itu yang salah itu sistemnya apa orangnya ya? Satu, orangnya memang bukan orang jenius. Kedua, sistem ini sudah lama memang sudah dirombak total. Dirombak total. Berkali-kali undang-undang dasar itu lewat amandemen. Ya. Justru yang lewat amandemen ini semakin kacau, tidak karu-karuan. Ya harus kembali yang murni dulu, undang-undang dasar yang murni, 1945 yang lalu. Lalu nanti itu, yaitu teorinya. Ada seseorang mudah-mudahan berani menyatakan, mengingat Indonesia sudah gagal politiknya, oleh karena itu atas nama rakyat Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945, lembaga pemerintahan eksekutif, legislatif, yudikatif saya bubarkan. Tahu gitu. Ada teori baru yang akan menata keindahan di situ nanti ada. Pernah dipraktekkan oleh Mojopahit itu, pernah. Dan sangat sederhana sekali. Bila perlu nanti pemilu itu tidak usah ada deh. Apa gunanya pemilu? Triliunan habis kok malah rusak, semakin rusak, dan semakin rusak. Nggak usah pemilu, nggak apa-apa. Yang penting kan rakyat itu ayem, tentrem, adem, tidurnya nyenyak. Terus kalau tidak ada pemilu nanti bagaimana mekanisme untuk menjadikan seorang pemimpin itu yang? Gampang. Misalnya Desa Saman namanya mana? Desa Kedawung. Mana? Kedawung. Kedawung, Tuban ya. Desa Kedawung. Kebetulan kepala desanya kosong. Ya. Masa saya orang sak Kedawung situ ndak ada orang yang tahu bahwa ada seseorang yang bijak, yang jujur, kemasarakatannya bagus, selalu menjadi pelopor kemanusiaan di lingkungan itu. Pak, nun sewu Pak, kursi kepala desa itu kosong, monggo rame-rame kula aturi lenggah wonten mriku, tulung kita diayomi, tulung kita dipun pimpin nggih Pak, kersanipun ayom tentu nanti begitu. Dan itu nanti akhirnya di sentral kenegaraan itu dipimpin seorang maharaja.
seorang raja diraja yang membawai raja. Karena kepala desa pun raja. Makanya istilahnya ratu. Rat itu bumi, itu urip. Seseorang yang duduk dalam satu kekuasaan untuk menata kehidupan. Kehidupan manusia, kehidupan pohon-pohon, kehidupan binatang, kehidupan air, dan kehidupan gaib. Itu orang yang bermoral, deh. Begitu. Nah, setelah itu nanti provinsi bagaimana mencari gubernur. Oh, bupati sana benar. Orang mosok seluruh kabupaten dan kota ini tidak mengetahui orang yang bijak kira-kira bisa dipercaya siapa. Langsung dipersilakan, monggo silakan pimpin kita. Sehingga pusat itu tugasnya hanya ngayomi saja. Menata, memanage kekayaan Republik Indonesia yang akan diberikan kepada rakyat. Dan rakyat diberi hak kekuasaan yang absolut untuk merdeka sesuai dengan budaya dan kultur adatnya mereka masing-masing. Kalau mengacu dengan penjelasannya Eyang, kan nanti misalnya pemilihan seorang gubernur, nanti kan kalau dimusyawarahkan misalnya ditunjuk ini si A sebagai gubernur Jawa Timur, ya toh kalaupun ada istilahnya suara mufakat, kalau misalnya nanti ada beberapa kelompok yang istilahnya punya jagoannya sendiri, kan cara musyawarah nanti kan kesulitan. Kan kembali lagi kan ke sistem pemilu nanti itu ya. Itu nanti kan ada tim ya, tim seleksi itu namanya tim seleksi itu satu, mempelajari sejarah orang itu, kedua kali mempelajari kecerdasan orang itu, ketiga kali mempelajari kejujuran orang itu, yang keempat mempelajari kesehatan orang itu. Simpel loh dek, gampang ya. Seperti itu. Nah, misalnya ada yang punya calon lain, ini calonku juga ada, nggak harus calon dari sana gitu. Itu kan mesti nanti timbul perdebatan yang sangat panjang untuk bisa menentukan salah satu dari pemimpin yang muncul itu. Perdebatan itu kalau bentuknya itu musyawarah dan mufakat akan tenang dan damai ya. Tapi kalau perdebatan memang isinya ya debat, CC sandal ngono wis tukaran dek, CC baju, CC kopiah itu tukaran. Tapi kalau sudah musyawarah untuk mufakat tidak ada itu. Karena rakyat sendiri nanti itu akan kalau ada keliru teknis pembentukan pemilihan, rakyat ngamuk di lingkungan masing-masing. Itu. Berarti bentuk istilahnya nanti itu yang paling ideal monarki ini berarti Eyang ya, kerajaan. Ya, memang kerajaan. Memang kerajaan. Karena kerajaan itu gudangnya budaya, Dek. Negara-negara yang maju, negara-negara yang percaya budaya. Kalau percaya agama justru malah hancur. Karena sebenarnya tujuan agama itu berbudaya. Tapi kalau masih dalam agama dalam tanda petik, kan masih ada keharusan. Keharusan gini timbul fanatisme. Lah fanatisme itu yang membangkitkan emosional si aku, jiwa, spirit. Makanya nanti bulan ini seluruh spiritualis di Nusantara ini akan kumpul di Klungkung, Bali untuk berbicara di sana. Peranan spiritual terhadap bangsa dan Republik Indonesia demi keutuhan NKRI. Ya dalam bulan ini juga nanti. Berarti dari demokrasi yang ada di Indonesia yang sekarang kita praktekkan itu nanti kira-kira akan berakhir itu ya? Mudah-mudahan berakhir, harapan saya berakhir. Dan saya sudah mengakhiri. Tahun berapa ya? Ya ini tahun terakhir ini. Ini tahun terakhir. Artinya kalau zaman ini itu nanti sudah bangsa Indonesia tidak segera merubah sistem dan cara untuk membentuk satu pemerintahan, ya udah selamanya lebih parah lagi. Karena kita tabrakan dengan teknologi yang semakin modern. Misalkan kita masih tetap pakai cara yang demokrasi sekarang, kan tidak menutup kemungkinan kita masih bisa istilahnya menjaga masalah budaya, sosial, adat istiadat, kan masih tetap bisa dijalankan ya.
Ya buktinya sekarang ini sudah tidak berjalan. sekarang tidak berjalan kan. Maksud saya kan tidak harus mengganti sistemnya yang dari republik ke monarki ke kerajaan kan gitu. Dan mungkin orangnya yang mungkin perlu mungkin perlu di briefing atau gimana itu. Ini nanti karena kehendak alam dan leluhur sih. Manusia tidak akan ada yang mau untuk ke sana. Dan otaknya tidak nyampe, Dik. Tidak sampai. Karena pikirannya itu tadi. Wah, kalau raja ini nanti bentuknya kerajaan ini monarki, ndoro kanjeng-kanjeng kayak zaman Londo. Tidak seperti itu. Dan ini teori itu di mana, Dik, sekarang? Di Wayang Purwo. Astina itu kita ini loh. Sampean, Jatikusumo, Mbak Astrid, adik-adikku, termasuk Joko Widodo, termasuk Pak Prabowo itu jenenge Astina. Astina itu apa? Orang banyak, karakternya tidak sama. Ya, tidak sama. Ono sing kaya Citraksi, ono sing kaya Dursasana, ono sing kaya Kartomarmo, ono sing kaya Sengkuni, tukang adu-adu. Iya. Ada. Tapi supaya itu semua nanti bagus, ini loh karakter ini pakai 5 dasar ini loh. 1, memimpin negara itu harus orang yang bersih, orang yang tidak punya pamrih, ya. Kayak Puntadewa. Puntadewa itu manusia, jelmaan dewa, dewa itu gaib, ya. Jadi sebenarnya seorang yang menguasai dunia gaib. Makanya di dalam kitab suci dikatakan syarat orang beriman harus percaya dengan adanya gaib. Nah, Puntadewa itu digambarkan, Dek, kakinya itu tidak ngambah di bumi, ngawang begini. Dan namanya Ojoto Satru, tidak punya musuh. Hukumnya apa? Hanya cinta kasih. Cinta kasih. Jangankan manusia, binatang dikasih. Jangankan binatang, gendruwo dikasih. Loh, gendruwo dikasih. Loh, apa kita adik-adik tahu diganggu gendruwo? Enggak. Gendruwo itu enggak pernah ganggu. Enggak pernah. Iki golek beras kok wangel men mergo gendruwo enggak pernah. Ya manusia tok sing ganggu iki menungso tok iku. Karena nafsu setannya itu, saitun, nafsu yang tak terkendali. Nafsu tak terkendali itu kalau di dalam politik menghancurkan suatu peradaban dan menghancurkan suatu negara. Misalnya, loh, keluarga presiden masa anaknya jual nikel secara ilegal. Berapa triliun hasilnya nikel itu. Sementara negara utang duit triliun, utang terus, tapi kekayaan negara didol. Itu real loh, Des, bukan rahasia lagi loh ini. Semua tahu. Dan dibuka terang-terangan di media umum. Tahu. Coba. Lah ngono sik menenge piye, ya. Kenapa? Kalau raja apa? Enggak ada gitu, itu enggak ada. Ratune kaya Puntadewa, ya. Lugu, ndak punya pamrih, ndak kami bandanen. Artinya ndak mambah bumi itu ndak kami bandanen. Tapi negaranya harus seperti Bratasena. Gede dhuwur gagah prakosa, tegas. Dan pusakanya apa? Kuku Pancanaka, Pancasila iki lho, Dek. Dan Pancasila itu sudah dirubah tahun 74 itu sudah dirubah secara politik. Ini pun semua harus dikembalikan. Pancasila yang asli itu hanya ada 5K. Saya membuat buku Manusia Pancasila ini mendapat apresiasi hebat banget dari dunia. Ya, bahkan mendapat apresiasi dari Vatikan juga, ya. Ini bukan bicara politik, bukan bicara budaya, bukan bicara apa, bicara tentang manusia. Sebelum ini saya membuat buku judulnya 99% manusia di dunia gagal paham tentang Tuhan. Judulnya itu. Mungkin Mas Indra dulu pernah saya kasih itu, ya. Nah, tuh. Jadi sekarang tuh yang harus kita rubah itu pelan-pelan adalah manusianya.